Bahkan hari ini saya mendapatkan informasi akan membuat laporan 2 orang lagi. Salah satunya adalah satpam di salah satu rumah sakit, ya. Dan kebetulan kita kenal dekat dengan owner rumah sakit. Kenapa? Karena mulutnya udah keterlaluan. Oke, yang kedua, saya tidak setuju sama sekali dan saya sangat aneh tuh pemikirannya, sesat pemikirannya, membawa-bawa nama umat. Hei, ya ingat, misi saya yang selanjutnya adalah saya akan mengumpulkan beberapa ustadz, orang ternama dan kiai ternama di Indonesia untuk mematahkan yang selalu kamu membawa-bawa nama Islam, selalu kamu membawa nama umat. Padahal itu adalah organisasimu sendiri. Ya, Empat Tuhanmu bahkan berkata Tuhanmu berkata, bahkan terhadap orang yang aniaya kepadamu, kau kasihi dan doakanlah dia. Sementara di bait Allah dia ober-abri dagangan orang. Munafik gak dia, Bang? Di bait Allah dia ober-abri dagangan orang. Munafik gak dia, Bang? Bang, konsepnya itu beda, Bang. Gini bang komplains, aku sederhanakan ya bang komplainsnya. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di dalam channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Dan saya juga tidak lupa berdoa bagi saudara, bagi yang sakit kiranya diberikan Tuhan kesembuhan, dan saudara yang susah diberikan Tuhan penghiburan daripadanya. Amin. Berikut video cuplikan akan kita tonton usai menerima cuma Nora Aritonang dilaporkan. Maka kali ini akan menjadi giliran daripada seorang satpam di rumah sakit yang kerjanya menghujat dan menghina Yesus Kristus. Dan bahkan kita akan melihat seorang pengacara sudah mengumpulkan bukti-buktinya dan orang ini harus siap-siap. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Empat Tuhanmu bahkan berkata Tuhanmu berkata, bahkan terhadap orang yang aniaya kepadamu, kau kasihi dan doakanlah dia. Sementara di bait Allah dia ober-abri dagangan orang. Munafik gak dia, Bang? Ya Tuhan, ya sebut Tuhan Yesus munafik loh bro. Gini, bang komplains, aku sederhanakan ya bang. Ketawa lagi ya. Bang komplains, Sambil mengejek-ngejek. Pertanyaan Bang Faruk begini bang. Di Matius 21 paham berbicara tentang ayat 12 tapi dalam pembuktian. Ya, intinya gini bang, dengarkan dulu bang, Abang langsung jawab to the point. Sebentar, sabar. Abang langsung jawab to the point. Di Matius 21 ayat 12 sampai 13, Yesus itu mengobrak-abrik jualan orang di halaman bait suci. Ngeri teman-teman. Sedangkan di Matius 5:43 sampai 44, Yesus sendiri yang mengatakan hendaknya kasihilah musuhmu. Sampai Wahyu, Bang. Abang obo-obo cari. Kasih tidak ada batasan. Kasih tidak ada batasan. Kau katakan kasih tidak ada batasannya, Tuhan kau munafik dibilang orang. Dia melanggar sendiri perintahnya. Iya. Dia menyampaikan kepada orang sesuatu hal, dia sendiri melanggar itu. Munafik dia jadinya. Gak pantas dikatakan Tuhan. Itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana seorang satpam ini berusaha mempelintirkan, mencari-cari kesalahan dari ayat Alkitab. Bagaimana orang ini mengatakan Yesus itu munafik katanya. Kenapa orang ini berkata demikian? Orang ini lalu menyampaikan narasi yang berkata, bukankah Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi musuhmu. Lalu kenapa rombak bait Allah itu dibalik-balikkan? Kira-kira seperti itu ya. Nah, teman-teman, berarti Yesus itu munafik kata seorang satpam tersebut. Nah, saya mau sampaikan kepada kita semua. Mungkin Bapak satpam ini sudah berkeluarga. Saya mau tanya kepada Bapak, apakah Bapak mengasihi anakmu? Ya, sebagai tanda Bapak mengasihi anak, apakah Bapak membiarkan mereka ketika mereka melakukan dosa dan kesalahan yang mengerikan? Pasti Bapak berikan teguran, dan itu sesuai dengan cara yang Bapak lakukan. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus yang mengajarkan berdoa bagi musuh, kasihi musuhmu, berdoa bagi mereka. Artinya, ya, kita harus menunjukkan kasih kita, memberikan teguran yang nyata-nyata. Makanya kitab Amsal mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi.
Jadi jelas apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini adalah kasih, adalah teguran yang nyata-nyata, supaya mereka itu tahu bahwa di rumah Tuhan itu, ya, tidak boleh tempat itu menjadi seperti sarang penyamun. Karena Alkitab sudah jelas katakan bahwa rumah Tuhan itu akan disebut rumah doa. Tapi yang mereka lakukan, mereka berjualan, yang mereka lakukan sesuka hatinya, mereka berbisnis di dalamnya. Nah, Tuhan tidak mau dan tidak menginginkan hal itu. Apakah Tuhan mengasihi mereka? Ya, Tuhan mengasihi mereka. Apakah Tuhan berdoa bagi mereka? Yesus Kristus berdoa. Ya, Yesus Kristus berdoa bagi mereka. Tapi teguran itu harus diberikan. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi kalau narasi seorang satpam ini mengatakan Yesus itu munafik, maka dia salah besar. Dan saya melihat di dalam dirinya, orang ini sebenarnya bukan mencari kebenaran, tapi mencari-cari kesalahan Alkitab dan berusaha mencoba memburuk-burukkan Alkitab. Nah, saya mau menghimbau kita semua, ya, apapun agama kita, apapun suku ras kita, marilah sesuatu mungkin yang tidak kita percayai, kita imani saat ini, mari coba dulu belajar, coba dulu berpikir, ya, dengan baik. Buang dulu di dalam hati saudara kebencian itu, buang dulu narasi yang salah itu. Lihat, belajar, dan saya yakin orang yang belajar akan semakin cerdas. Itu sebabnya saya mengajak kita, mari jangan menjadi suatu batu sandungan bagi bangsa. Nah, teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Kiranya video ini boleh mengedukasi dan memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.